Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan alhamdulillah juga malam hari ini kita kembali juga dihadiri oleh ayah guru kita tercinta, Bapak Saiful Karim. So kita sapa dulu ayah guru kita. Apa kabar Pak Saiful Karim? Alhamdulillah berkah, Kang Abid. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan. Ayah guru sudah selalu menyempatkan, selalu memberikan ruang dan waktu kepada kita semua. So malam hari ini mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan kita, hati kita untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ayah guru. Kepada ayah guru, mangga dipersilahkan. Hatur nuhun, Kang Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Sampurasun. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghadirkan kita malam ini dalam keadaan rileks dan penuh sukacita. Dan untuk meningkatkan rileks, silakan para sahabat menarik napas panjang 2-3 kali. Karena sesungguhnya napas itu punya kapasitas untuk rileks. Supaya kajian kita malam ini penuh dengan relaksasi, juga penuh dengan sukacita. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau pernah pergi ke Taman Safari, di situ ada kandang monyet yang besar sekali. Dan monyet-monyet di situ ada monyet yang induknya, ada juga yang anak-anaknya. Saya nggak tahu apakah anak-anaknya dilahirkan di situ atau tidak. Yang jelas di kandang besar itu banyak sekali pohon-pohon palsu yang terbuat dari semen. Mungkin kalau monyet-monyet yang besar itu tahu kalau pohon itu palsu, karena dia pernah hidup di hutan dan tahu ada pohon-pohon yang asli. Tapi bayangkan coba monyet-monyet kecil yang dilahirkan di kandang itu, yang tidak pernah mengenal pohon-pohon yang asli, dan dia hanya melihat pohon-pohon dari semen itu, dan dia menganggap itulah pohon yang sebenarnya. Mungkin saja dia punya persepsi yang berbeda terhadap pohon-pohon semen itu dibandingkan dengan yang pernah tahu pohon-pohon yang asli. Dan dia akan menganggap bahwa pohon itu sangat berbahaya dan mengerikan, karena beberapa kali dia terluka saat loncat dari satu pohon palsu ke pohon palsu berikutnya, karena terbuat dari semen. Di dalamnya juga ada pohon pisang-pisangan ya. Dan itu ada buah pisangnya, yang jelas itu adalah buah-buahan. Dan dia juga percaya kalau buah pisang itu keras, tidak bisa dimakan dan merontokkan gigi, karena dia belum pernah tahu buah pisang yang sebenarnya. Saya cuman membuat ilustrasi saja. Kira-kira kebanyakan kita saat ini itu seperti itulah kira-kira. Kadang-kadang kita masih terbelenggu dan tertipu oleh kepalsuan. Kebebasan dan kesejatian sekarang ini sudah dianggap kesesatan. Tetapi kepatuhan pada dogma yang membabi buta itu dianggap sebagai kewajaran dan kenormalan. Padahal sesungguhnya manusia itu adalah makhluk bebas asalnya. Dilahirkan secara individual, berarti dia itu adalah makhluk individual yang harus belajar bersosial dalam kehidupan ini. Bahkan dibekali oleh bekal survival yang sempurna sebetulnya. Tetapi karena saat lahir ke semesta ini seperti tadi ya, generasi monyet berikutnya ya yang tidak tahu yang asli, lalu dididik oleh sebuah sistem perbudakan melalui berbagai macam ideologi dan dianggap itu sebagai kebenaran.
Ya mungkin saja ya generasi pertama dari monyet itu masih mempertanyakan gitu. Tapi generasi berikutnya mungkin 10 atau 20 generasi berikutnya sudah tidak pernah bertanya lagi, ini pohon asli apa palsu. Jadi dianggap aja semuanya sebagai asli. Makanya ada kata-kata bijak, kalau kebohongan itu diulang-ulang terus-menerus, kan lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Ya, saya cuma mengajak kita untuk sedikit rileks ya. Melihat Taman Safari, barangkali ada yang belum ke sana. Ya, jalan-jalanlah sekali-kali biar kita dapat pelajaran yang luar biasa. Kang Abu, kesalahan besar dari kebanyakan orang itu sebetulnya adalah menyamakan pencapaian keinginan dengan kebahagiaan. Kalau pencapaian keinginan itu dianggap kebahagiaan, harusnya kan di dunia ini banyak orang bahagia sekarang ini. Karena semua kita itu pada dasarnya ya hampir sudah bisa mencapai apa yang kita ingin. Dulu pengen lulus SD sudah, pengen lulus SMP sudah, pengen lulus SMA sudah, pengen S1 sudah, semua sudah dicapai. Pengen mobil kebeli, pengen sepeda motor, yes, pengen rumah bagus sudah. Tapi kenyataan setelah dimiliki semuanya, kok tetap tidak bahagia ya? Jadi di situ sebetulnya ya makanya saya mengajak rileks dulu supaya kita sebagai manusia abad 21 ini sedikit agak kritis gitu, mempertanyakan. Karena selama ini hampir semua orang sepakat bahwa ya pencapaian apa yang diinginkan itu sebagai kebahagiaan. Padahal kenyataannya kita sudah berkali-kali mencapai yang kita ingin, ternyata juga tidak bahagia. Lalu bahagianya bersembunyi di mana? Bahkan ketika kita mencapai yang kita ingin, justru berikutnya menimbulkan kecanduan. Kecanduannya adalah ingin mencapai lebih daripada yang sudah dicapai. Lalu terus-menerus kita menginginkan dan tidak pernah berhenti. Lalu bahagianya di mana? Bersembunyi di mana itu yang namanya bahagia itu? Itu kira-kira masalah kita yang akan saya usung malam ini. Lalu apa kaitannya dengan meniti ke dalam diri? Nanti akan ketemu jawabannya di akhir diskusi kita. Lalu ya, untuk mencapai kebahagiaan itu kan semua orang sibuk ya mengejar yang namanya kebahagiaan. Padahal menurut pengalaman saya, cobalah perlambat sedikit ya kaki kita ketika melangkah mengejar kebahagiaan. Bahkan jika perlu berbalik ke belakang. Dan kita akan kaget ya, karena ternyata justru kebahagiaan mengejar kita saat kita tidak terburu-buru untuk mengejarnya. Justru kuncinya itu ketika kita berhenti untuk mengejar yang bernama kebahagiaan itu. Karena bahagia itu sebetulnya berada dalam jangkauan setiap orang. Sekali lagi, bahagia itu berada dalam jangkauan setiap orang. Apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sebetulnya kan kondisi pikiran, bukan sekelompok situasi yang di luar diri kita. Jadi kalau bahagia itu kondisi pikiran, sekarang tinggal fokus saja bagaimana menciptakan pikiran yang berkualitas agar kita memiliki kondisi pikiran yang membuat kita bahagia. Karena kita selama ini menganggap kebahagiaan itu adalah sekelompok kondisi di luar diri kita. Dan saya sudah buktikan tadi, ternyata pencapaian atas apa yang kita ingin pun ternyata tidak mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bahagia. Jadi kondisi pikiran. Bahkan sebetulnya nanti saya akan tunjukkan bahwa kebahagiaan itu ujung-ujungnya adalah perasaan pada saat ini, di sini, sekarang. Ini memang perlu pembuktian ya, Jadi cobalah kita sekarang sedang duduk di sini. Adakah di antara kita yang mencemaskan saat ini? Jawabannya pasti tidak. Adakah di antara kita yang mengkhawatirkan saat ini? Pasti jawabannya juga tidak. Jadi perasaan pada saat ini itu menurut saya yang namanya kebahagiaan. Jauh melampaui semua definisi kebahagiaan yang kita kenal selama ini. Dan itu sebetulnya berada dalam jangkauan kita di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu mari kita buktikan sekarang.
Kalau saat ini kita sedang berada dalam kecemasan, kekhawatiran mungkin ya karena pikiran sedang ditarik ke masa lalu atau ditarik ke masa depan, karena kita tidak sedang hadir di sini saat ini. Mari kita coba belajar untuk mengalihkan perhatian kita dari situ. Karena pikiran jernih selalu akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama, kita selalu memiliki perspektif yang positif terhadap apapun. Yang kedua, pasti memiliki belas kasih. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa adalah rasa humor. Jadi oleh karena itu, maka keseriusan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dan selama ini kita sudah dididik dalam keseriusan bertahun-tahun, dan itu yang membuat ya pikiran kita, jiwa kita, ya tubuh kita juga menjadi ya luluh lantah, tidak karu-karuan. Dan sekarang kita baru sadar bahwa sesungguhnya ya semua kehancuran tubuh fisik karena penyakit pun sebetulnya karena kegagalan memanage jiwa dan pikiran kita. Karena dulu kita tidak menganggap bahwa itu ada hubungan yang sangat erat antara tubuh, pikiran dengan jiwa. Sekarang semakin banyak orang yang berbicara bahwa sesungguhnya ya ada hubungan yang sangat luar biasa antara jiwa, tubuh, dan pikiran. Makanya berulang kali saya menyampaikan risetnya Profesor Kazuo Murakami yang mengatakan bahwa kesakitan di tubuh fisik 50% kontribusi dari kesakitan dalam jiwa. Kesakitan di tubuh fisik 25% ditentukan oleh kesakitan dalam pikiran. Dan kesakitan di tubuh fisik ternyata ya 15% juga kontribusi dari hubungan sosial yang gagal. Jadi sebetulnya gaya hidup, pola makan itu kontribusinya cuma 10%. Oleh karena itu ya tidak ada yang lebih penting ya dari olahraga, dari makan sehat. Yang lebih penting dari segalanya adalah memaafkan sebetulnya. Karena memaafkan itu sekarang ya bagi orang yang sadar sudah menjadi sebuah cara hidup. Karena memaafkan itu sebetulnya adalah cara yang luar biasa untuk bertahan hidup. Dan memaafkan sudah masuk dalam kategori ya tema hidup. Jadi orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi, memaafkan itu menjadi tema hidup. Karena memaafkan tidak menguntungkan siapapun, kecuali menguntungkan diri kita sendiri, agar kita tetap lanjut dalam hidup. Memaafkan bukan memaklumi, ya, tetapi memaafkan itu adalah bagaimana kita melanjutkan kehidupan. Memaafkan itu adalah menarik energi positif ke dalam diri kita, agar kita memiliki energi yang lebih untuk melanjutkan kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, latihan-latihan yang selama ini dilakukan, baik itu yoga, meditasi, apapun namanya, pokoknya dalam konteks meniti ke dalam diri, itu cuma 2. Yang pertama adalah pengalihan perhatian pikiran kita dari segala kenegatifan. Yang kedua adalah menjadikan diri kita sebagai pengamat bagi pikiran. Mengambil jarak ya dari pikiran. Sedikit saja mengambil jarak dari pikiran, maka kita akan memasuki yang namanya ketenangan. Dan itu yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi ya, menyamakan pencapaian apa yang kita ingin sebagai kebahagiaan itu adalah kesalahan yang paling mendasar ya bagi semua orang. Dan ternyata kenyataannya fakta menunjukkan kepada kita bahwa menyamakan itu semua ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Para sahabatku, kenapa pentingnya kita meniti ke dalam diri? Kenapa topik ini kok nggak habis-habisnya? Karena memang ya di dalam diri kita itu begitu banyak ya rahasia yang belum kita ungkap. Jadi kalau Allah mengatakan di Quran ya, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia akan menemukan kebenaran. Jadi oleh karena itu maka meniti ke dalam diri tidak akan ada habis-habisnya. Karena meniti ke dalam diri akan mengajak kita untuk tetap berpusat di dalam diri kita. Ketika kita berpusat di dalam diri kita, maka kita akan diajarkan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan di tempat yang tenang. Tidak pernah mengambil keputusan di tempat yang panas. Karena semua keputusan yang diambil dengan rasa marah pasti akan berakhir dengan rasa malu. Dan kita sudah punya banyak pengalaman tentang itu. Dan yang luar biasa adalah mencoba untuk menghambat reaksi-reaksi negatif kita yang disebut dengan
tidak reaktif atau non-reaktif. Lalu kita memiliki sikap yang cepat tanggap yang disebut dengan responsif terhadap apapun. Dan meniti ke dalam diri bagi banyak sahabat yang sudah sangat ahli, sangat profesional dalam hal itu, juga akan meningkatkan seni kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Hati-hati ya, kita sering mengucapkan kalimat yang sangat kontradiktif. Apa kalimat yang sering kita ucapkan? Kalimat itu yang sering kita ucapkan ya, kalau menunggu harus sabar ya. Wah, itu kalimat sangat rancu. Kalau menunggu harus sabar ya, gitu. Padahal sabar dan menunggu itu sebetulnya tidak pernah sama-sama. Karena dalam menunggu itu ada kecemasan. Dalam menunggu itu ada ketidaksabaran. Dalam menunggu berarti menginginkan perubahan. Dalam menunggu berarti kita sedang menolak hal-hal yang sedang terjadi apa adanya. Tapi dalam kesabaran di situ tidak ada kecemasan. Dalam kesabaran tidak ada frustasi. Dalam kesabaran adalah menerima apa adanya. Jadi kalau kita sedang berada dalam sebuah antrian, orang yang menunggu pasti cemas. Orang yang menunggu pasti gelisah. Orang yang menunggu tidak sabar, mentalitinya sudah ke depan. Jika perlu mencari cara untuk bisa memuluskan keinginan. Tapi orang yang sabar, dia akan melihat antrian itu apa adanya. Dia akan melihat antrian itu bergerak secara alamiah. Karena dia tidak pernah terjebak oleh kecemasan. Jadi yang saya maksud di sini adalah bukan menunggu, tetapi seni kesabaran. Seni kesabaran, memang ini perlu dilatih ya. Tidak sekedar untuk bicara seperti ini, nggak ada artinya ya. Ini sebetulnya sekedar untuk justifikasi saja. Apakah saya selama ini masih menunggu atau benar-benar sudah sabar? Jadi kalau kita menunggu, apalagi sambil ngomong ke sana kemari yang nggak karu-karuan, sebetulnya sedang menunjukkan kita frustrasi. Sebetulnya itulah menunggu ya. Menunggu dalam keadaan menunggu, dan menunggu berbeda dengan sabar. Itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Kualitas kesabaran kita akan meningkat, lalu kita akan tetap tenang dalam segala situasi. Karena tenang itu adalah pencegah perilaku negatif. Sekali lagi, tenang adalah pencegah perilaku negatif. Itu pengalaman ya. Tenang itu adalah pencegah perilaku negatif. Dan ketika tenang, kita tidak mudah kehilangan arah. Dan ketika kita tenang, tidak kehilangan kesabaran. Selalu memiliki kemampuan untuk menerima segala hal apa adanya. Dan pasti tenang itu akan mengantarkan kita untuk selalu mengambil keputusan yang bijaksana. Makanya saya sering mengulang-ulang di ruang ini, kebijaksanaan itu punya 3 mata. Yang pertama, kita dengan kebijaksanaan yang sudah kita miliki, kita memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan segala tantangan dan rintangan seberat apapun. Yang kedua akan melahirkan belas kasih. Dan yang ketiga yang luar biasa, dari belas kasih itu melahirkan yang ketiga, yang disebut dengan kepedulian pada orang lain. Lalu kualitas kesabaran yang selanjutnya akan melahirkan yang namanya kehadiran. Kehadiran adalah kualitas untuk berada di sini saat ini. Makanya saya selalu mengatakan dimanapun para sahabat malam ini berada, beradalah di sana sepenuhnya. Kalau lagi makan nasi, sarapan pagi, fokuslah pada nasi yang sedang kita makan. Jangan memikirkan proyek-proyek. Karena ketika kita memikirkan proyek, maka yang kita makan bukanlah nasi. Yang sedang kita makan adalah proyek. Ketika kita sedang minum, memikirkan tugas-tugas kantor di pagi hari, sebetulnya kita tidak sedang minum air. Karena kita sedang meminum tugas-tugas kantor. Makanya pagi-pagi sudah dijejali pikiran kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Hanya merasakan air itu mengalir dari mulut sampai ke lambung saja. Tidak punya waktu untuk merasakan itu. Karena kita tidak hadir. Jadi sebetulnya kualitas untuk berada di sini, saat ini, sekarang, itu yang disebut dengan kehadiran. Saya tegaskan malam ini karena saya berulang-ulang di pertemuan sebelumnya, saya pun cerita tentang keberadaan, cerita tentang kehadiran, itu berulang kali. Karena kehadiran adalah alat yang paling ajaib untuk lebih dekat kepada setiap orang. Lihatlah orang-orang yang ketemu kita, baru sebentar ketemu dia sudah lihat jam tangan. Bukan sekedar tidak etis, bukan sekedar tidak sopan, tapi dia sudah tidak berada di situ. Maka membuat ya, kita menjadi tidak bisa dekat dengan banyak orang.
Tetapi kalau kita hadir, itu adalah alat ajaib yang membuat kita lebih dekat kepada semua orang. Baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Semua orang akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Makanya ketidakhadiran itulah yang disebut dengan tergesa-gesa. Nah sekarang kenapa kok semua orang terjebak di situ semua? Pengen cepat selesai, pengen cepat pergi. Itu karena apa? Karena apa? Karena apa itu masalahnya? Karena ketidakhadiran. Lalu kenapa ketidakhadiran itu kok muncul berulang-ulang? Ya karena kita sesungguhnya tidak kenal siapa jati diri kita sendiri. Jadi tidak kenal pada jati diri kita itu sebetulnya bisa kita lihat dampak dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Dan jangan menganggap bahwa ketergesa-gesaan itu biasa. Ketergesa-gesaan itu sangat menyiksa. Jadi oleh karena itu maka mengalihkan pikiran dari kecemasan, kekhawatiran, penyesalan, frustrasi, itu yang akan membuat kita memiliki pikiran yang jernih. Lalu kita akan memiliki rasa puas yang alamiah. Di mana kemampuan untuk bisa melihat sesuatu dengan perspektif yang positif, melihat sesuatu dengan belas kasih, melihat sesuatu sebagai, ya anggap saja sebagai suatu permainan. Dan rasa humor kita menjadi sangat tinggi sebetulnya ketika kita bisa mengalihkan pikiran dari situ. Karena keseriusan pikiran itu benar-benar adalah penyakit. Jadi oleh karena itu maka ya pikiran yang jernih akan mengantarkan kita untuk menemukan kesadaran. Dan kesadaran yang memungkinkan kita menemukan kedamaian untuk selalu hadir dan berkembang. Oleh karena itu, maka belajar meniti ke dalam diri itu sebetulnya memiliki dua fungsi ganda, Kang Abu. Yang pertama mereduksi semua emosi-emosi negatif, dan yang kedua sebenarnya kita bisa mengembangkan emosi-emosi positif. Jadi kalau kita itu baru mereduksi emosi negatif, kita tuh baru mengembalikan kita ke titik nol. Karena selama ini kita bergerak di garis bilangan itu terus aja ke negatif. Bayangkan kalau kita berada di negatif 1000. Kita perlu ya energi ya 1000 joule hanya untuk mengembalikan kita dari min 1000 ke titik nol. Dan kalau kita sudah berada di titik nol, hati-hati itu belum apa-apa. Karena kita belum mengembangkan emosi positif pada diri kita yang sesungguhnya. Dan kita belum kemana-mana. Saya kadang-kadang ya, cara saya melihat ya komunitas saya kadang-kadang suka bawa mereka joget. Dan awalnya mereka itu Nora udah gitu dangdut lagi. Sebenarnya saya sedang melihat langkah kaki sebetulnya. Saya sedang melihat langkah kakinya, ada yang berat gitu ya. Ada yang musik dengan langkah kakinya tidak seirama. Sebenarnya itu ada tekanan dalam batinnya yang sangat berat itu sebetulnya. Beda ya kalau orang yang sudah ringan. Karena spiritualitas itu perlu kebebasan. Jadi yang belum bebas, masih jaim, itu saya lihat langkah kakinya itu gak jelas. Kadang-kadang injek-injek orang. Ya, udah gitu tidak rileks dan tidak bisa menikmati musik. Jadi sebetulnya awalnya mereka menganggap, wah ini main-main aja katanya Pak Saiful. Padahal saya sedang melihat sejauh mana perjalanan hidup dia selama ini. Saya bisa lihat dari jogetnya aja, udah kelihatan sebetulnya. Itu dari joget aja udah kelihatan Kang Abu. Itu hanya saya lihat cara melangkahkan kaki gitu. Sebetulnya di dalam batin itu menggebu-gebu ingin joget, tapi dia tahan gitu. Itu kan sebetulnya akibat dari keseriusan terhadap hidup. Nah, yang kedua ini yang paling penting ya, yang paling penting dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Di samping kita memiliki rasa puas yang alami, karena kita memiliki pikiran yang jernih. Coba kita bayangkan kalau ada laut yang sedang pasang. Kalau laut yang sedang pasang itu dia mengirim gelombang dan demi gelombang ke pantai kan, kira-kira seperti itu. Jadi pikiran yang penuh itu kira-kira umpamanya seperti laut yang pasang akan terus-menerus mengirim gelombang dan pikiran tidak pernah istirahat. Itulah hidup yang sangat melelahkan. Makanya mengambil jarak dari pikiran itulah sebenarnya tujuan semua ya dari meniti ke dalam diri. Apa itu yoga, apa itu tai chi, apa itu meditasi, apapun namanya. Yang namanya meniti ke dalam diri, tujuan utamanya adalah mengambil jarak dari pikiran sebetulnya. Dan itu yang kadang-kadang tidak pernah disadari. Maka saya berani mengatakan bahwa sebetulnya kebahagiaan itu sebetulnya berada dalam jangkauan setiap orang. Lalu selanjutnya, ya, yang saya katakan tadi, setelah kita berhasil mengalihkan pikiran, selanjutnya menjadi pengamat bagi pikiran.
Karena ketika kita menjadi pengamat bagi pikiran, kita akan mengenali pikiran-pikiran yang bermasalah. Sederhana, coba. Saya yakin semua orang di tempat ini pernah ada yang menyakiti. Ini contoh sederhana ya. Nah, pasti kita akan mengatakan rasa sakit itu dari orang. Padahal rasa sakit itu berasal dari keinginan kita terhadap orang, bukan? Karena kita ingin orang itu seperti ekspektasi kita. Ingin dia tuh memuji saya, ingin dia baik pada saya, ingin dia menyanjung saya. Ketika kita melihat faktanya orang itu tidak seperti yang kita inginkan, kan kita sakit hati. Bukankah sakit hati itu bukan berasal dari orang, tapi berasal dari keinginan kita terhadap orang. Itu berasal dari ekspektasi. Jadi siapa pencipta sakit hati? Bukankah pikiran kita sendiri? Cuman kita kan tidak pernah mengamati, ini dari mana nih sumber sakit hati? Kok gue sakit hati? Kok gue dipitnah sakit hati gitu? Dari mana sumbernya? Ketika kita tahu sumbernya, sumbernya dari saya. Sumbernya dari keinginan saya. Karena saya terlalu banyak keinginan pada orang itu. Saya ingin orang itu seperti yang saya mau. Ketika orang itu tidak seperti yang saya mau, kita sakit hati. Dan kita menunjuk sakit hati sumbernya dari orang. Padahal sumber utamanya dari keinginan kita sendiri terhadap orang. Jadi ketika kita rajin mengamati pikiran kita menjadi pengamat, itu hasilnya yang luar biasa. Dan kita akan memiliki, akan mengubah segalanya menjadi berbeda. Tidak reaktif, dan kita akan mengambil pilihan-pilihan yang bijak. Dan yang paling luar biasa adalah kita menghindari dari ketersesatan kita dalam dunia pikiran kita sendiri. Jadi sebetulnya banyak yang tersesat dalam pikirannya tapi tidak sadar. Padahal kita sebetulnya sedang tersesat di dunia pikiran kita sendiri. Karena akibat kita tidak mengambil jarak dengan pikiran. Oleh karena itu, jangan heran kalau selama ini kita hidup bukan mengendalikan pikiran, malah kita dikendalikan oleh pikiran. Jadi dalam kajian kita yang sebelumnya, yang saya sampaikan di Quran surat Al-Fatir itu, Allah kan mengatakan, tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Dan kita selama ini mengatakan berpikir itu adalah memikirkan masalah, memikirkan matematika, memikirkan pelajaran. No, berpikir yang dimaksud dalam bahasa spiritual adalah mengendalikan pikiran. Jadi ketika kita sudah mengendalikan pikiran kita, itulah yang disebut dengan kita sudah menggunakan pikiran. Nah, menggunakan pikiran itu yang disebut dengan berpikir. Dan untuk bisa menggunakan pikiran, jelas kita harus menemukan kesadaran dulu. Karena kesadaran akan menjadi majikan bagi pikiran. Kuncinya lagi-lagi meniti ke dalam diri. Lagi-lagi kuncinya adalah mengenal jati diri. Oleh karena itu maka mengenal jati diri kita itu merupakan sumbernya dari segala sumbernya ilmu. Karena kalau itu dimulai, jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih, awalnya agama itu adalah mengenal Tuhan dan utusannya, itu sangat masuk akal, itu sangat rasional, dan itu dianggap sebagai awal agama. Oleh itu maka ma'rifatullah bukanlah ilmu tertinggi, tapi ma'rifatullah adalah awalnya untuk meniti ke dalam diri. Oleh karena itu maka saya berulang kali mengatakan di tempat ini, iman ada titik awalnya, Islam ada titik awalnya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa mengawali iman dengan perkataan yang sangat luar biasa. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan bisa melihatku Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Dan ketika di puncak kesadaran Musa mengalami satu pengalaman spiritual tertentu, apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Jadi awal iman dicontohkan sebagai modelingnya adalah Nabi Musa. Awal Islam dicontohkan modelingnya adalah Nabi Ibrahim. Sama proses pencariannya, meniti ke dalam diri, menemukan bintang, menemukan bulan, menemukan matahari, sampai akhirnya beliau mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi setelah beliau mencapai kondisi itu, dan beliau mengatakan, inilah awal aku sebagai seorang muslim. Jadi kita awal muslimnya kapan? Awal mukminnya kapan, kan kadang-kadang kita tidak pernah bertanya. Karena mungkin sudah terlalu lama ya, ada di kandang yang tadi itu, di Taman Safari. Lalu kita melihat seakan-akan ya, jadi kayu-kayu yang dari semen itu dianggap asli. Makanya terus aja menunggu agar kayu itu berbuah. Karena konon katanya kayu itu ada buahnya. Makanya nggak ada buahnya. Habis itu kan kayu-kayuan.
Paling juga ada buahnya ntar kalau ada tukang semen baru yang nempelin buah-buahan. Kan itu saja. Sehingga ya itulah. Jadi oleh karena itu maka kalau saya tadi membuat sebuah ilustrasi, Kang Abu, sama sekali bukan nyindir ya. Bukan sama sekali. Itu ya cuman berbagi aja, barangkali dengan relaksasi kita sadar dan bisa mentertawakan diri kita sendiri. Barangkali itu Kang Abu. Prolog dari saya senang sekali kalau malam ini kita bisa berdialog lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ya guru, ini analoginya super duper apa ya, jelek lah pokoknya. jadi menyadari banget gitu ya. Dan memang betul sekali gitu, bahwa ketika kita udah terbiasa dengan yang kamuflase gitu, yang artificial gitu ya, kita menganggap bahwa yang artificial itu adalah yang asli gitu. Apalagi menariknya kalau nyari binatang bukan di kebun binatang, tapi di buku gambar yang isinya adalah gambar binatang aja gitu. Jadi cuma ngelihat gambarnya dianggap udah bisa ngelihat binatangnya. Hatur nuhun Pak Saiful Karim. Aduh, ini tentang keinginan tadi ini banyak membuka sekali. Nah, ada beberapa poin yang tadi Pak Saiful Karim ulang-ulang terus tentang keinginan gitu ya. So, teman-teman, saya ada beberapa yang mau digali sebentar gitu ya. Tapi saya ingin malam hari ini kita semua untuk bisa berdiskusi gitu. Ini mumpung ada ayah guru di sini, kita bisa banyak bertanya atau memberikan respon atau memberikan apresiasi. Silahkan teman-teman yang di Instagram Live, YouTube maupun yang di Zoom, boleh lewat raise hand, boleh lewat chat, mangga dipersilahkan. Oke ya, silahkan dipersiapkan. Oke, tadi berbicara tentang keinginan ayah guru, saya jadi teringat ada satu kata-kata di Quran berbicara tentang setiap keinginan itu digoda sama setan, katanya gitu ya ayah guru. Nah, gimana sih peran setan menggoda keinginan kita? Dan saya benar-benar ada sesuatu yang baru saja terbuka tadi ketika ayah guru mengatakan, iya ya, keinginan dan kebahagiaan itu ternyata sangat tidak sangat tidak menyatu gitu, justru malah sangat terpisah gitu. Nah, bagaimana tuh kaitan antara godaan setan dengan keinginan ini sehingga kita bisa benar-benar memanage gitu keinginan itu sendiri? Mangga, silakan ayah guru. Ya, baik Kang Abu, luar biasa. Apa sih setan itu? Bukankah setan itu berada bersama kita? Dan setan itu kan suka membisik. Kalau membisik itu berarti tidak berteriak. Kalau berteriak pasti jaraknya jauh. Kalau membisik itu kan yuwas-wisu. Itu pasti dekat banget. Dan sebenarnya penjelmaan dari setan itu yang paling dekat dengan kita, diri palsu kita sebetulnya. Itu yang bernama identifikasi diri kita terhadap pikiran. Dan itulah sebenarnya sumber dari segala keinginan. Apa tidak boleh kita punya keinginan? Ya, tentu saja. Kita boleh ya punya harapan-harapan. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu apabila kita ya betul-betul menjadikan pikiran sebagai majikan, tidak ada kontrolnya dari kesadaran. Jadi kalau ada kontrol dari kesadaran, jadi si pikiran ini kan hanya sebagai pelayan saja. Dia tidak dibiarkan liar menjadi majikan. Kalau dibiarkan liar, maka ketersesatan kita dalam pikiran itu menjadi tidak termanage lagi. Itu yang saya maksud. Jadi sebetulnya bukan kita berarti harus apatis dan tidak boleh punya keinginan apa-apa. Bukan itu. Jadi sebetulnya bahkan ya suatu saat kita akan punya pengalaman ketika kesadaran kita sudah bangkit dalam diri, sebetulnya apapun yang ingin kita capai dalam hidup ini bisa dicapai justru tidak dengan cara-cara yang sulit. Kita bisa mencapai dengan cara-cara yang mudah. Oleh karena itu maka ya banyak sekali orang yang telah berpengalaman mengajarkan kepada kita pada suatu saat ya ketika kesadaran kita sudah tinggi, kita itu bisa mencapai segala sesuatu tidak selalu dengan perjuangan. Nah, ada kata-kata bagus kan, bekerja dengan otot namanya bekerja keras, hasilnya pas. Bekerja dengan pikiran namanya bekerja cerdas, hasilnya ya sedikit ya dari pas gitu. Tapi kalau bekerja dengan hati, nah ini bahasa hati ya, itu namanya bekerja ikhlas, hasilnya tanpa batas gitu. Jadi ada yang namanya hasilnya tanpa batas ketika bekerja ikhlas, itu yang disebut dengan melampaui kecerdasan pikiran. Karena dalam diri setiap manusia itu ada kecerdasan yang melalui kecerdasan pikiran, itu yang disebut dengan kesadaran.
Makanya sekali lagi saya menyampaikan, kenapa kemudian di Quran diulang-ulang kata Sidratil Muntaha. Puncak kesadaran, puncak kesadaran, puncak kesadaran. Dan Nabi Muhammad mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaranku, bukan di pikiranku. Karena suara Tuhan itu sama sekali tidak terdengar ya oleh orang-orang yang pikirannya berisik. Karena sesungguhnya untuk mendengarkan suara beliau itu satu sebetulnya, hanya dengan pikiran yang istirahat dan tenang. Dalam hening pikiran, disitulah suaranya terdengar. Nah, oleh karena itu maka saya mungkin ini perlu sedikit ngasih referensi ya Kang Abu. Coba kita mohon maaf ya, saya menunjukkan satu ayat ya supaya kita punya referensi ya. Mohon dilihat Quran surat yang kedua, ayat yang kelima Kang Abu. Baik. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat ayat yang kelima. Ya, mangga. Mohon maaf ya, saya mau menyampaikan sedikit ya hasil selam saya. Ini hasil selam ya, bukan tafsir. Karena saya bukan ahli tafsir. Saya cuman ahli selam aja. Ya, barangkali ada sedikit mutiara dari hasil selam saya yang bisa saya bagi malam ini. Nah, di sini kan ada kata-kata ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Itu kan? Ya. Nah, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Kan gitu Kang Abu. Jadi bukan beruntung ya, muflih itu artinya bahagia. Nah, siapa kalau begitu orang yang bahagia? Sederhana saja. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Apa setiap manusia itu dipilih-pilih oleh Tuhan? Ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak. Semua manusia itu sebenarnya diberi petunjuk, Kang Abu. Cuman ada yang mendengar, ada yang tidak petunjuk itu. Dan petunjuk itu hidup loh di dalam diri setiap manusia. Hidup petunjuk itu dalam diri setiap manusia. Cuman ada yang dengar, ada yang tidak. Nah, yang dengar itulah sebetulnya yang pikirannya sudah hening. Oke. Nah, jadi yang pikiran sudah hening, itulah sebetulnya yang sudah terbebas dari setan, Kang Abu. Itu kira-kira ya. Nah, tapi ayat ini tidak berdiri sendiri, Kang Abu. Tidak berdiri sendiri. Kan sebetulnya ayat ini dimulai dengan alif lam mim. Ya toh? Ya. Nah, alif lam mim itu sebetulnya pembukanya. Tapi saya belum bisa membahasnya malam ini karena ini terlalu dalam. Nanti daripada dibahas dangkal, lebih bagus kita tunda dulu. Tapi saya katakan alif lam mim itu sebetulnya pengalaman spiritual. Karena alif lam mim itulah yang akan mengantarkan zalikal kitab. Oh, ini kitab gitu. Karena setiap manusia itu diberi kitab. Makanya di Quran surat Al-Isra dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Itu perintah baca kitab dari Allah. Yang disuruh dibaca itu bukan kitab, bukan kitab siapa-siapa, kitabmu. Yeah. Jadi zalikal kitab. Nah, setelah dibuka dengan alif lam mim berikutnya ini kitabku. Begitu sudah menyaksikan kitab dan kita membacanya, la raiba fi. Gak ada lagi keraguan. Hudan lil mutakin. Maka kitab itu menjadi hudan. Itu. Di mana sih kitab itu? Ya, kitab itu ada dalam diri. Dan dia hidup. Hidup sekali, hidup sekali. Cuman karena kebisingan pikiran kita, itulah yang menyebabkan kita tidak mendengar suara itu. Walaupun mendengar mungkin sayup-sayup. Maka karena tidak jelas, lalu salah tangkap. Gitu. Jadi sebetulnya itulah. Maka tingkat kebisingan kita, tingkat kebisingan pikiran kita, itulah sebetulnya. Nah, kenapa meniti ke dalam diri sangat penting? Karena saya akan mengajak kita berpusat di dalam diri kita. Berdetak, berdenyut, di situ saja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada yang gaib. Yang nyata aja kadang-kadang kita susah percaya. Kita disuruh percaya pada yang gaib. Ini kan harus ada upaya. Supaya kita percaya pada yang gaib, yang gaibnya harus nyata dulu. Harus dikenali dulu. Makanya Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Jadi yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Jadi ketika meniti ke dalam diri, mungkin saja kita melewati yang tidak nyata dulu. Tapi ujungnya kita akan menemukan kesadaran. Ternyata Tuhan bukan maha gaib. Tuhan tuh maha nyata kok. Ketika Tuhan maha nyata, oh ternyata dia bisa menemukan Tuhan dimanapun. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat di mana cuma Tuhan.
maka dia menemukan Tuhan pada diri setiap manusia, menemukan Tuhan pada diri setiap makhluk, timbullah yang namanya belas kasih tadi. Lalu dari belas kasih timbullah kepedulian. Karena ternyata ya kami adalah mereka, aku adalah Anda, dan Anda dengan saya adalah setara. Nah, ketika itu sudah terjadi, aduh luar biasa. Belas kasih mengalir. Itu Kang Abu. Terima kasih. Oke, luar biasa Ayah. Terima kasih Ayah Guru. Nah, berikutnya ini ada hal yang menarik lagi dari beberapa statement tadi. Tadi berbicara tentang serius gitu ya. Tadi itu juga saya baru ngeh banget. Iya ya, serius itu beda sama sungguh-sungguh gitu. Nah, tetapi ada poin penting di mana saya dulu dari kecil gitu ya, kamu tuh sholat harus serius gitu. Jadi analogi serius itu bagi saya adalah kehusyuan. Nah, bagaimana pandangan Ayah Guru antara serius dan khusyuk itu apa sih? Dan makna hakikat dari khusyuk itu sebetulnya bagaimana sih Ayah Guru? Silakan. Wah, ini jadi harus bahas bahasa ya. Tolong dibatasi, karena kata serius yang saya maksud adalah keseriusan pikiran. Jadi keseriusan pikiran itu artinya kita mengandalkan apapun pada pikiran. Padahal pikiran itu sangat terbatas. Jadi maksud saya ya, bukan berarti kita mau meremehkan pikiran, tidak. Tapi justru ketika kita melampaui kecerdasan yang melalui pikiran kita itu menjadi lebih sangat cerdas dan responsif. Jadi yang saya maksud dengan serius ini adalah keseriusan yang berhubungan dengan pikiran, Kang Abu. Coba lihat ya, orang yang terlalu serius dengan hitungan-hitungan uangnya, mau ngeluarin uang 1 juta aja dari 1 miliar, berhitungnya luar biasa. Itu kan yang saya maksud, Kang Abu. Karena dia menganggap dirinya adalah pikiran. Lalu dia terus aja dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Nah, itu yang namanya tersesat dalam pikiran. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu tidak terletak pada kepemilikan yang kita ingin, tapi kebahagiaan itu terletak pada keinginan dari yang kita miliki. Jadi sekali lagi ya, kita memiliki mobil, ditaruh di garasi dan mewah, ternyata hanya bahagianya sebentar aja dulu waktu beli, dan sekarang tidak memberikan kebahagiaan. Tapi sesekali ada keinginan dari diri kita, saya ingin bawa teman saya untuk naik mobil saya, biar merasakan enaknya mobil mewah saya. Jalan-jalan sama teman, ketika kita punya keinginan membahagiakan orang lain, mobil itu menjadi ikut bahagia. Jadi bahagia bukan kepemilikan terhadap apa yang kita ingin, tetapi keinginan terhadap apa yang kita miliki. Itu. Nah, sekarang tadi ya, apa serius itu ada hubungannya dengan khusyuk? Nah, khusyuk itu bukan bahasa biasa, bukan bahasa kita. Khusyuk itu bahasa Al-Quran loh. Kalau khusyuk bahasa Al-Quran itu bahasa Rom, maka tidak boleh ditafsir. Makanya satu-satunya yang bisa menjelaskan kata khusyuk ya Quran juga. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 kan dikatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu bahasa Qur'annya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusyuk itu sebetulnya adalah percaya bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ini definisi khusyuk. Jadi khusyuk bukan konsentrasi, khusyuk bukan serius. Bukan. Ya, bukan serius. Khusyuk itu adalah percaya bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi kata-kata yang dipakai di sini adalah mulaku, pertemuan. Jadi kalau sudah bertemu dengan jati diri kita sendiri, tentu saja tidak perlu coba kalau saya tanya Kang Abu sekarang. Kang Abu kan pasti punya orang tua toh? Ya. Apakah Kang Abu harus sampai berurat-urat gitu mengingat orang tua? Ya, enggak sih. Kan enggak. Maka di Quran dikatakan, fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah. Kalau kamu sudah tahu, persis seperti kamu mengingat bapakmu. Kan di situ tidak ada yang namanya konsentrasi. Coba Bapak Ibu yang sekarang punya orang tua, aduh sebentar ya, saya mau mengingat orang tua dulu, konsentrasi gitu. Kan enggak. Karena sudah tahu, ya ingat saja secara alami. Wah, keren. Iya. Jadi sebetulnya ya ingat itu ada syaratnya. Serasannya ingat harus tahu yang diingat. Nah, kenapa kita menjadi ya dikatakan di ayat tadi itu sangat sulit ya bagi orang yang belum khusyuk. Ya.
Kenapa? Ya sangat berat. Ya berat itu mengingat bagi orang yang belum tahu. Kalau bagi yang tahu kan tidak usah lagi ngomong gini aja kan bisa mengingat. Saya lagi ngomong begini, saya bisa ingat orang tua saya walaupun beliau sudah meninggal. Dan saya tidak perlu menyingkir dari ruang ini konsentrasi mengingat bapak saya. Kan tidak. Kalau kita tahu, pasti ingat. Jadi kalau kita tidak tahu, ya pasti nggak ingat walaupun dikusu-kusu. Oke. Nah itulah pentingnya meniti ke dalam diri. Jadi sebetulnya ya, agama itu mudah sekali kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Cuman karena barangkali kita ini ya rasa ingin tahunya barangkali masih kurang, lalu terjebak lagi tadi ya seperti cerita Taman Safari itu. Dan kita menganggap khusyuk itu konsentrasi. Makanya ada juga yang mengajarkan aneh-aneh, khusyuk konsentrasi. Konsentrasi pada apa? Kan itu. Itu nuhun, Ayah Guru, itu mind blowing sekali. Dan mungkin yang jadi penasaran adalah justru kenapa ya yang sebagian besar itu malah justru yang artifisial gitu Ayah Guru, yang disampaikan, yang diceritakan, yang diajarkan, justru punten pisan mohon maaf gitu ya, yang hanya kulit-kulitnya, yang itu yang benar-benar jadi keyakinan masyarakat mayoritas gitu. Sehingga tadi Ayah Guru mengatakan ketika kita justru ada di jalan yang lurus, maka jadi aneh, jadi dianggap tersesat dan seterusnya. Apakah ini memang sistemik gitu? Apakah ini memang terulang terus atau seperti apa Ayah Guru? Mangga, punten. Ya, saya kan tadi mengatakan bahwa kebebasan dan kesejatian yang jelas-jelas itu adalah yang paling mahal dalam hidup ini justru dianggap sebagai kesesatan. Tetapi kepatuhan pada dogma yang buta, walaupun kita tidak mengerti, itu dianggap sebagai kewajaran dan kenormalan. Nah, itu dari mana? Dari mana asal-muasalnya? Ya tentu saja kalau kita mau cerita, kan sebetulnya hidup itu terlalu banyak ya yang memiliki kepentingan. Jadi mungkin saja ada kelompok tertentu yang tidak suka ketika orang itu tahu sampai ke akar-akarnya, dan itu sangat berbahaya bagi kepentingannya. Jangan lupa loh, Indonesia itu pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Dan pada saat itu kan kita tahu dalam sejarah ada sekelompok orang tertentu yang mencoba untuk mendangkalkan ya ilmu agama, sehingga orang itu dalam kedangkalannya dianggap sudah menjalankan agama. Kan itu sebetulnya. Dan upaya itu dalam rangka untuk kepentingan ya kapitalisme dan penjajahan, supaya mereka tidak memberontak. Kalau mereka itu ya memiliki kesadaran yang tinggi kan sangat berbahaya. Lalu dibuatlah semacam sistem yang kemudian ya sistem itu mengajarkan ya itu yang tadi itu ya kepatuhan pada dogma yang buta sekalipun itu dianggap kewajaran dan normal. Dan sistem yang telah mengajarkan yang seperti itu. Jadi kalau misalkan anak monyet itu memang sudah tinggal di kandang yang besar tadi bertahun-tahun, dan dia kenal ya pohon itu adalah yang terbuat dari semen, dan pohon itu ya seperti itu melukai, dia juga punya persepsi kalau pohon itu melukai karena dia pernah dilukai oleh pohon itu. Padahal kan pohon yang aslinya justru sangat dekat dengan dia. Dia bisa menari-nari di pohon, dia bisa loncat-loncat di pohon, dan dia tidak akan pernah terluka. Terima kasih Ayah Guru. Masih banyak sih catatan saya yang pengen didiskusikan, tetapi ada baiknya kita berbagi sama teman-teman semua. Pertanyaan udah banyak banget yang masuk, dan yang resen udah ada 2, dari YouTube juga ada, dari Instagram Live juga ada. Oke, kita ke yang resen dulu sebentar, ke 2, Bu Anca sama Mas Aryo. Bu Anca, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Anca. Apakah kesalehan seseorang itu bisa berkaitan dengan dampak kognitif yang ditimbulkan oleh pola asuh, habit, kebiasaan yang berulang-ulang yang diterapkan dalam keluarga yang mengalami trauma masa lalu kelam? Ustadz, terima kasih. Terima kasih Mas Abu. Makasih Bu Anca. Wah, Bu Anca pertanyaannya ini dalam banget nih. Jadi kalau ada masa lalu yang kelam yang membuat jadi sistem pendidikannya itu memengaruhi kesolehan seseorang atau enggak, gitulah kira-kira. Mangga Pak Saiful Karim. Ya, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena lingkungan itu adalah pembentuk. Ya, makanya kan ada kata-kata anak lahir ini mau dijadikan sebagai apa, blueprintnya di kepala dia mau seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Anak yang selalu mendengar kata-kata cari uang itu sulit nak, cari uang itu sulit nak,
cari uang itu sulit. Nah, dalam cari itu mendengar berulang-ulang, itu masuk di long term memorinya dia, masuk di alam bawah sadar. Dan itu jadi blueprintnya dia. Sehingga jangan salahkan dia ketika dia besar mencari uang itu sulit. Karena kata sulit itu sudah ada, dan itu menjadi magnet yang akan menarik potensi sulit dalam hidupnya. Jadi kenapa ya, kalau saya itu sangat hati-hati bicara sama anak. Kalau lagi bareng, ada lihat mobil merek baru, kemudian dia bilang, ayah itu mobil bagus banget, pasti kamu kebeli. Saya tidak pernah mengatakan, saya PNS nak, gaji ayah kecil nak. Nggak pernah saya mengatakan begitu. Ya nggak pernah begitu. Walaupun faktanya seperti itu, tapi selalu saya mengatakan, kamu nanti bisa beli nak. Dan ternyata mereka bisa beli. Dan itu sebetulnya ya, kata keberkahan yang ada di otaknya dia, yang diulang-ulang pun akan menarik. Itulah hukum tarik menarik. Jadi hati-hati dalam berkata. Ibu saya, masih ingat ya, ibu saya luar biasa. Saya itu kadang-kadang nangis kalau cerita ibu. Karena rumah kami itu dulu rumah panggung di kampung. Ya, itu papanya tuh sudah licin banget karena terlalu sering ya dipel. Dan saya itu kalau main bola ya jelas di kampung itu kan di sawah karena nggak ada lapang bola. Jadi main bola itu di lumpur. Nah kalau ingin minum kan pasti saya langsung aja nginjak papan yang sudah dipel sama ibu dan kemudian saya ngambil air minum. Dan ibu selalu mengatakan, duh bager anak king gitu. Dan ibu saya selalu mengatakan bager anak king. Jadi jangan-jangan bukan saya mengatakan sekarang saya bager ya. Jangan-jangan ya semua yang saya rasakan hari ini adalah berkah dari ibu saya, ridho dari beliau. Karena beliau tidak pernah mengatakan ya kata-kata yang sebaliknya. Saya tidak mau mengatakannya karena itu takut jadi menarik. Makanya pikiran, kata-kata dan perbuatan itulah doa yang sebenarnya. Jadi apa yang dipikirkan berulang-ulang, apa yang dikatakan berulang-ulang, apalagi itu sudah masuk di long term memory, masuk di pikiran bawah sadarnya, itu adalah memorinya anak kita. Dan itu akan menjadi blueprint ya, Ibu Anca. Nah, bayangkan sekarang kalau Anda dari kecil dikasih dogma-dogma ya tentang ideologi tertentu, baik ideologi keyakinan maupun ideologi yang lain. Dan ideologi itu akan membentuk dia. Ya, akan membentuk dia. Dan itu sangat berbahaya. Sekarang cobalah, kalau semua orang ditanya, apa sih amal soleh? Pasti dia akan menjawab amal soleh adalah bla 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 sesuai dengan terminologi dia, pengalaman dia. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran itu sangat berbeda. Kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110, yang namanya amal soleh itu adalah metode untuk meniti ke dalam diri. Karena di dalam ayat itu dikatakan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk meniti ke dalam diri. Kan berbeda dengan amal soleh yang dikenal dari pelajaran-pelajaran di sekolah. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu ya. Nah, mungkin ya lari lagi ke sana tadi ya. Karena memang ya penyakit kulit itu menyebar, Kang Abu. Oke. Penyakit kulit itu menyebar. Gitu. Hatur nuhun, ayah guru. Hatur nuhun itu luar biasa ya, mengingatkan kita sekali ya, ucapan itu adalah energi, ucapan itu juga adalah penarik tadi gitu ya. Apa yang diulang-ulang, we are what we repeat gitu, apa yang diulang-ulang akan menjadi diri kita dan itu sangat hati-hati, luar biasa. Terima kasih ayah guru. Mas Aryo silahkan. Bisa dengar suara saya ya? Aman, silakan Mas Aryo. Oke. Ya, jadi pertanyaan saya ini sebenarnya menyambung dengan pertanyaannya Bu Anca, dengan kondisi sosial, budaya, bahkan ekonomi banyak orang gitu, atau setidaknya sebagian orang yang ya berbagai macam lah. Apakah dengan segala keterbatasan ini, apakah masih mungkin untuk bisa melihat ke dalam diri secara objektif? Karena biasanya kan sudah terkungkung, tadi kan sudah dicontohkan kan sama ayah, jadi bahwa ada kejadian seperti ini, jadi seperti membuat penjara bagi dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah tentunya harus melepaskan diri dari penjara itu kan untuk bisa kemudian melihat ke dalam diri sendiri. Tapi masalahnya kan setiap orang ini kan beda-beda bentuk penjaranya kan. Tadi ada penjara sosial, ada penjara paham, ada penjara ideologi, segala macam. Nah, ini kira-kira yang bisa dilakukan orang secara sederhana yang bisa berlaku secara umum itu apa ya kira-kira, supaya minimal bisa melangkah ke depan lebih maju gitu. Itu dari pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Aryo. Mangga, ayo Guru. Baik Mas Aryo, pilihannya cuma dua. Ada kebebasan, ada perbudakan. Ada kebebasan, ada perbudakan. Memang untuk mencapai kebebasan itu, walaupun kebebasan sudah disadari sebagai barang mahal yang harus terjadi pada diri, karena sistem sosial itu sangat luar biasa cengkeramanya, bisa jadi sedikit yang memiliki keberanian untuk mengambil pilihan itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memang ingin mencapai kebebasan, karena kebebasan itu kan sebetulnya adalah hak asasi setiap orang. Untuk mencapai jati diri itu memang diperlukan kebebasan. Sampai Rasulullah saja mengatakan dalam sebuah hadis, "Hurriyatul fikri wa hurriyatul iradah." Kalau kamu ingin mencapai kebenaran, bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu. Jadi tidak boleh ada lagi keterkungkungan. Jadi walaupun ya sistem sosial, sistem-sistem yang lain itu sudah membuat penjara yang begitu luar biasa ketatnya, ya kalau kita mau melepaskan diri dari situ bisa. Karena pilihannya cuma dua. Apakah kita mau senang dalam perbudakan atau kita ingin memilih kebebasan? Itu saja. Dan itu diperlukan ikhtiar, diperlukan diperlukan energi yang luar biasa. Dan saya yakin ya, perlahan tapi pasti, walaupun mungkin tidak kita capai di kehidupan yang sekarang, tapi kesadaran ya, karena mungkin tidak cukup waktu untuk membebaskan diri di kehidupan yang sekarang. Mungkin saja kita harus selesai dulu, ya kemudian kita kena portal dan kemudian akan melanjutkan lagi. Tapi jangan lupa bahwa kesadaran yang kita capai saat kita mati akan menjadi kesadaran saat yang akan kita pakai saat kita lahir kembali. Jadi oleh karena itu maka tidak usah kita menjadi menjadi apatis ya, apatis. Oke, yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan saja dan mulai. Jadi kalau saya sering mengatakan pada mahasiswa saya, just do. Just do, tidak usah banyak berpikir. Just do. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Inggris ya, believe itu kan kata yang paling utamanya kan huruf kedua yang pertama, be. Jadi kalau kita cermat ya melihat ya bagaimana kecerdasan leluhur kita membuat bahasa, believe itu kan kata yang paling utamanya di dua huruf yang pertama, be. Artinya percaya itu memang harus be. Percaya itu Anda harus menjadi, bukan Anda kemudian menceritakan berulang-ulang apa kata orang. Kalau Anda tidak be, ya kosong kepercayaan. Jadi jangan-jangan Anda tahu padi karena baca buku tentang padi. Padahal sebetulnya itu salah gambar. Itu bukunya sebetulnya itu jagung sebetulnya. Itu karena belum pernah melihat ya padi. Jadi belajar air dari buku tentang air, lalu besok-besok sudah seminar kalau gue tahu air, lu minum aja belum. Itu kan masalahnya. Kita seminar tahu tentang jiwa, ya. Tapi dari buku tentang jiwa, bukan dari jiwa yang ada dalam dirinya. Tapi mentang-mentang karena udah belajar buku tentang jiwa, mengatakan saya ahli jiwa. Padahal baru tahu jiwa dari buku tentang jiwa. Apa kata buku kan? Bukan apa kata jiwa. Yes. Dan klaim itu menjadi tidak penting, sangat tidak penting, karena itu adalah kebohongan. Jadi sama saja ya. Itu belenggu-belenggu. Jadi ini pilihan Mas Aryo. Ya, saya cuma mengatakan dua kata aja, perbudakan atau kebebasan. Itu saja, ya. Dan untuk mencapai kebebasan, kalaupun malam ini kita sadar kebebasan barang yang mahal, memang karena sistem yang begitu kuat, mungkin saja membuat kita tidak mudah untuk menemukan kebebasan itu. Karena saya bilang tadi, ya ketika kita menemukan kebebasan dan mencoba untuk mengamalkan kebebasan secara individu, jangan lupa di luar sana banyak yang memperhatikan kita. Dan mungkin ketika kita menerapkan kebebasan yang kita capai, mungkin saya dianggap sebagai kesesatan. Tetapi begitulah ya, Rumi juga pernah dibilang gila. Nabi Muhammad juga pernah dibilang sesat, pernah dibilang gila. Jadi ya Abdul Qadir Jailani pernah dibilang sesat. Ya, kemudian orang pendahulu-pendahulu kita yang melakukan proses pembaharuan juga dibilang itulah. Dan nggak apa-apa, karena sebetulnya ya kepatuhan pada dogma yang membabi buta itu yang dianggap kenormalan dan kewajaran. Jadi wajar saja mereka mengatakan itu. Tapi jangan lupa Allah mengajarkan kepada kita, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi. Hanya Tuhan kamulah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya.
dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi sebetulnya manusia manapun, ya sesoleh apapun dia, tidak diberi hak untuk memberikan justifikasi terhadap itu. Itu yang paling penting. Ayah Guru, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Mantap. Mind blowing. Oke, ini ada 4 pertanyaan yang sama, Ayah Guru. Ini tampaknya memang lagi trending gitu ya. Ini dari YouTube. Iya, banyak pertanyaan. Jadi saya rangkum jadi satu. Jadi kalimatnya sama, pertanyaannya mirip gitu. Jadi pertanyaannya begini. Selamat malam, bagaimana cara bisa tenang pikirannya apalagi saat pikiran panik menghadapi masalah? Bolehkah mengambil jeda waktu beberapa menit untuk merelaksasi pikiran supaya tenang? Dan juga salah satunya ketika ada deadline pekerjaan atau ada apapun yang benar-benar lagi dalam keadaan urgent gitu. Mangga Ayah Guru. Ini kayaknya banyak banget yang nanya, kayaknya memang lagi happening gitu. Mangga. Saya bekerja sebagai PNS. Terbiasa dengan target-target pekerjaan. Dengan rentang waktu yang diberikan. Harus selesai hari ini, harus selesai hari itu. Dan saya pernah juga, mohon maaf, jadi pejabat di kampus. Ya, selevel saya. Dan pastilah, di jabatan itu kan ada mau akreditasi, harus selesai borang. Kalau dulu pakai borang kan, makanya ada yang suka bilang, borang itu katanya bohong dan ngarang. Ya. Tapi nggak tahu itu istilah borangnya dari mana tuh Kang Abu. Itu teman-teman saya aja bergurau gitu. Tapi ya insya Allah yang saya buat bukan bohong dan ngarang. Ya, nah itu biasanya ada target-target waktu. Saya mohon maaf, saya bukan mengatakan saya hebat. Justru ketika kita mengambil jeda, maka saya bilang tadi, bahagia saja ketika kita terlalu mengejarnya dan kita tidak melambatkan langkah kita, bahkan tidak mau berbalik, malah justru ya tidak akan sanggup untuk mengejarnya. Tetapi justru ketika melambatkan langkah, mengambil jeda itu. Karena apa? Ya, ketika mengambil jeda, mengambil jarak, ya. Apalagi ketika cemas dan rasa takut, dan kita mengalihkan dari kecemasan dan rasa takut, ada energi mengalir pada diri kita, yaitu namanya energi kedamaian. Dan energi kedamaian itu mungkin tidak terasa, itu yang membuat kita kerja bisa tepat waktu. Maka saya sering mengatakan bahwa target itu perlu dibuat, tetapi bukan untuk dicapai. Target itu akan Anda memulai saja. Jadi target itu perlu ada untuk kita memulai, bukan untuk dicapai. Kalau target untuk dicapai, kita akan stres. Dan ternyata banyak yang bisa mencapai justru ketika melambatkan langkah. Nah, terutama ya ketika pikiran yang cerdas itu diizinkan untuk bangkit. Oleh karena itu, ya perhatikan. Nafas itu punya kapasitas untuk rileks. Ya, makanya ada satu meditasi yang bagus ya, yang saya baca ya, dan saya dulu baca, demikian saya praktekkan di rumah. Saya kalau mau masuk rumah, ketika nyampe di garasi, sebelum masuk rumah, apalagi kalau saya dari kantor, itu saya selalu 2-3 menit saya diam di kursi mobil, dan saya coba tarik nafas panjang. Dan saya nikmati betul apa yang terjadi. Suasana kita ketika masuk rumah, ketemu istri, ketemu anak-anak itu sangat berbeda. Dan kita membawa energi kedamaian kepada mereka. Padahal cuma 2-3 menit. Gitu. Bayangkan ya, orang-orang yang turun dari mobil tergesa-gesa, pengen cepat nyampe rumah, kemudian ketika disapa oleh anggota rumah pun kemudian cemberut karena pekerjaan banyak. Coba kita sudah menularkan energi negatif. Jadi saya sangat senang ya dengan tips-tips yang sederhana seperti itu, dan saya coba praktekkan. Betul. Makanya saya kalau mau masuk rumah, saya jeda dulu di mobil ya, 2-3 menit hanya mengambil tarikan napas seperti tadi. Itu ternyata saya berani mengatakan malam ini bahwa napas itu punya kapasitas untuk rileks. Dan jangan dikira kalau rileks itu malas. Bukan. Rileks adalah mengizinkan kecerdasan yang melampaui pikiran bekerja. Oke.
Dan saya ya bisa menyetorkan proposal on time, tepat waktu untuk kampus saya. Itu justru dalam keadaan rileks. Dan teman-teman yang kemudian cemas, takut, tidak selesai, justru tidak selesai. Karena rasa takut ada di otak kita. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi sangat lambat untuk berpikir. Nah, inilah sebetulnya bekerja di gelombang alfa. Itu kan istilah teman-teman yang bekerja dalam dunia otak, ya. Makanya kan ada gelombang beta, ada gelombang alfa. Jadi bekerja di gelombang alfa itu sebetulnya mengambil jeda. Setuju saya dengan pernyataan sahabat yang tadi. Betul sekali itu, betul sekali. Karena ya mengambil keputusan di tempat yang tenang, keputusan kita jauh berkualitas daripada kita mengambil keputusan di tempat yang panas. Oke, ya Guru. Dan saya rasa ini juga menjawab pertanyaan yang tadi masuk direct message bahwa dalam kondisi insomnia kita sudah di tempat tidur, tetapi pikiran kemana-mana dan melelahkan dan tidak bisa tidur. Bagaimana mengatasinya? Saya rasa jawaban Ayah Guru tadi mungkin bisa relate sama ini. Apakah bisa begitu, Ayah Guru? Rasulullah mengajarkan satu metode untuk itu, ya. Jadi ya cobalah ya. Kalau yang bisa Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah ya sambil tahan nafas. Sambil tahan nafas. Kalau sudah selesai baca Al-Fatihah, kemudian tangannya digosok. Kemudian tangan yang sudah panas ini tempelkan di otak belakang di sini, yang kanan, yang kiri di bawah. Bisa coba sekarang, coba gosok tangannya, yang ini tempelkan di atas, tempelkan di bawah. Apa yang bisa kita rasakan sekarang? Ada kehangatan yang berbeda. Beda sekali. Sangat berbeda. Sangat nyaman. Setelah itu rebahkan kepala, jangan pakai bantal, dalam keadaan mendatar. Setelah itu biarkan tubuh nempel di tempat tidur ya, dalam keadaan rileks. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Apalagi kalau sudah mengerti energinya, mengerti maknanya. Waduh, luar biasa. Kalau masih belum juga, tarik nafas sambil baca Allah, buang Allahu. Kalau orang tua saya dulu mengajarkan turu ojo lali, badan turu ati tangi, roh madhep maring Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur itu tidak mungkin mimpi yang enggak. Dan bisa tidur. Jadi kalau udah belajar spiritual masih cari obat tidur, waduh ada masalah itu. Ada masalah, salah belajar kayaknya. Salah belajar Kang Abu. Atur nuhun bisa ya Guru. Wah ini patut dicoba nih nanti malam ya. Oke, berikutnya ini ada yang menarik juga tentang masih kebingungan nih kata. Jadi gini pertanyaannya ya Guru. Saya masih bingung bagaimana cara membedakan apakah keinginan itu dari diri sendiri, hawa nafsu atau keinginan dari Allah. Lalu apa itu totalitas dan apa bedanya totalitas dengan perfeksionis? Jadi dalam artian mungkin ini membedakan mana amarah atau keinginan atau memang itu adalah keinginannya Allah gitu. Nah, mangga Ayah Guru, gimana tuh parameter indikatornya? Tidak ada perfeksionis. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah ilusi pikiran di masa depan. Kesempurnaan sering digunakan kata-kata seharusnya. Padahal yang terjadi saat ini di sini adalah apa adanya. Jadi dalam hidup tidak ada perfeksionis. Tidak ada yang namanya kesempurnaan. Yang ada adalah totalitas. Jadi oleh karena itu maka ya yang bisa kita upayakan adalah totalitas. Jadi totalitas itu berhubungan dengan kehadiran, kualitas, ya diri untuk hadir di sini saat ini sekarang. Itu totalitas. Dan totalitas itu ya berhubungan dengan saat ini. Sedangkan kesempurnaan ya perfeksionis itu berhubungan dengan masa depan. Dan masa depan itu adalah ilusi. Masa depan itu tidak ada. Masa depan itu sekali lagi tidak ada. Karena yang ada adalah saat ini, di sini, sekarang. Masa depan tidak ada. Masih misterius tentang masa depan. Apalagi ketika kita memikirkan masa depan, sebenarnya memikirkan yang tidak ada. Dan kita tidak punya kesempatan untuk bisa totalitas. Oleh karena itu maka percayalah sama saya,
totalitas saat ini akan melahirkan totalitas baru di kemudian hari. Jadi totalitas saja, insya Allah, tanpa memikirkan kesempurnaan, maka kita akan selalu mendapatkan yang lebih baik. Itulah pentingnya totalitas. Lalu sekarang bagaimana kita membedakan keinginan, apalagi tadi hawa nafsu, apakah itu dari Allah atau bukan? Ya, sebetulnya tidak usah dijawab oleh saya. Sebetulnya diri kita masing-masing itu tahu mana yang berasal dari ego kita, diri palsu kita, yang mana yang berasal dari diri sejati kita. Tahu ya. Dan cirinya apa? Kalau yang datang dari ego itu berulang-ulang. Kalau yang datang dari diri palsu itu sekilas saja. Misalkan begini, ya. Tiba-tiba ada keinginan untuk memberi. Itu sekilas tuh, gitu. Ya udah, lakukan. Ya. Nah, biasanya ketika keinginan untuk memberi itu datang, tiba-tiba ya si setan tadi tuh, Kang Abu, si pikiran itu mulai enak aja loh. Ya. Kerja kagak. Gua seperti apa kerja cari duit sebanyak ini? Pergi pagi, pulang sore, kemudian mesti dibagi-bagi. Nah, mulai direcokin. Jadi sebetulnya kalau keinginan dari Allah itu sekilas. Dan itu pasti ya kalau dilakukan itu akan membuat kita sangat bahagia. Itu saja. Makanya kenapa kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa afdal. Setiap pekerjaan yang tidak mulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Basmalah itu sebetulnya ya bukan ucapan. Tapi basmalah itu artinya atas nama Tuhan. Jadi cobalah mulai apapun yang kita lakukan atas nama Allah. Biarkan Allah yang mendrive kita, bukan rasa takut kita, bukan keinginan kita. Cobalah lihat orang-orang yang bekerja didrive oleh rasa takut. Kenapa Anda bekerja? Karena takut anak saya tidak makan, takut anak saya tidak sekolah. Ya sudah, tidak akan cukup, banyak utang. Tetapi kalau kenapa Anda bekerja? Saya dititipi Allah sebuah keahlian. Apa kalian Anda? Memasak. Maka saya memasak bukan mau jualan makanan, tapi saya akan melayani orang-orang yang butuh layanan makanan enak karena saya dititipi. Jadi begitu niatnya berbeda, itu sangat berbeda hasilnya. Jadi mohon maaf ya, kalau saya ditanya mahasiswa saya, Bapak kenapa jadi dosen? Saya percaya kalau saya jadi dosen karena Tuhan sedang menggunakan saya untuk menyampaikan cinta kasih-Nya lewat ilmu yang dititipkan pada saya. Mas saya kalau mengajar itu ya personal genius zone saya muncul. Saya kalau ngajar fisika, apapun fisikanya, mau termodinamika, fisika statistik, fisika kuantum, tiba-tiba saya tuh bisa menuliskan puluhan rumus dalam waktu yang singkat. Ya itu mengalir saja seperti itu. Karena itu passion saya sangat emosional gitu. Totalitas emosi saya itu muncul karena saya melakukan yang saya suka. Sama seperti saya diundang Kang Abu, ini PGZ saya juga muncul. Makanya saya senang kalau diundang Kang Abu. Jadi saya menyiapkan waktu, bukan sekedar menyiapkan waktu, saya juga rindu untuk hadir di sini karena saya senang. Saya senang berada di sini. Itu. Jadi saya jadi sangat energetik gitu ketika saya berbicara di ruang seperti ini. Karena saya senang gitu. Jadi oleh itu maka, mohon maaf. Bagi saya tidak ada kaitan dengan uang. Karena uang itu hanya hadiah dari semesta atas kebaikan kita, bukan karena niat kita. Jadi saya sangat percaya ketika saya mengajar dimanapun, karena saya ingin memberikan pelayanan, karena Allah sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya, sangat berbeda ya dengan orang-orang yang meniatkan uang sebagai tujuan. Siapa yang mencari uang, dia akan dapat uang. Tapi siapa yang mencari yang punya uang, dia akan dapat berkah melampaui uang. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mengejar Allah, dia dapat Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia tidak dapat dua-duanya. Jadi Nabi Muhammad itu keren banget, itu sangat saintifik kalau menurut saya. Itu bisa dibuktikan secara fisika. Jangan sekarang lah, nanti pusing nanti kalau saya ngomong fisika. Luar biasa, Ayah Guru, hatur nuhun. Tidak terasa ini hampir jam 9, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf teman-teman, Ibu dan Bapak yang pertanyaan yang nggak bisa dibaca karena ini masih ada puluhan pertanyaan. Jadi ini yang mungkin terakhir akan dibacakan. Baik, ini pertanyaan dari Kang Andri. Apakah kesadaran itu lebih diperoleh dari pengalaman ataukah buah pikiran yang mengkaji pengalaman tersebut? Nah, gimana nih Ayah Guru? Ada pengalaman dan ada buah pikiran terhadap pengalaman. Kesadaran itu dari mana gitu kira-kira? Mangga. Ya.
Jadi sebetulnya kesadaran itu yang paling dominan jelas dari pengalaman. Makanya pengalaman adalah guru yang terburuk. Karena pengalaman itu ngasih ujian dulu, baru pelajarannya belakangan. Jadi pengalaman itu yang melahirkan kesadaran, itu pun kalau kita tidak menolak apa yang terjadi. Makanya cobalah ubah pertanyaan kita. Jangan selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi pesan apa yang hendak engkau sampaikan padaku lewat kejadian ini? Jadi dari mengapa diganti dengan apa, itu sudah luar biasa jawabannya. Karena mengapa itu menggugat. Ya, ketika kita bertanya mengapa ini terjadi, sebenarnya kita sedang melakukan penolakan. Tapi kalau wahai semesta, wahai pemilik semesta, pesan apa yang sedang engkau sampaikan kepadaku? Apa, bukan mengapa. Maka kita akan dialiri jawaban karena kita melakukan pertanyaan apa pesannya. Jadi di situ sudah ada penerimaan. Nah, penerimaan membuat kita damai. Ada energi yang diinpuskan ke dalam diri kita, namanya energi kedamaian, dan itu yang akan membuka ruang keberkahan. Jadi ya, saya pastikan bahwa kesadaran itu dari pengalaman. Ya, tetapi pengalaman akan mengajarkan pelajaran. Ya, makanya saya bilang pengalaman adalah guru yang paling buruk. Karena ujian dulu di depan, baru pelajarannya belakangan. Kan guru yang bagus itu kan biasanya ngasih pelajaran dulu, ntar ujiannya belakangan. Kalau pengalaman tidak begitu. Ya, kita diceburin dulu, baru kita mikir kenapa bisa ini terjadi. Jadi pelajarannya belakangan adanya. Itu Kang Abu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ayah Guru. Pada malam hari ini saya rasa kita semua banyak dapat mutiara-mutiara yang sangat indah yang disampaikan oleh Ayah Guru, dan mudah-mudahan tidak berhenti hanya menjadi knowledge, tapi mari kita sama-sama transformasikan menjadi akhlak dan perilaku kita. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ayah Guru, hatur nuhun pisan sekali lagi, dan mungkin ini terakhir penutup final statement, mangga Ayah Guru. Saya ingin mengakhiri dialog kita malam ini dengan satu pertanyaan. Apa yang kita miliki sekarang? Silakan dijawab. Apa yang kita miliki sekarang? Tidakkah kita memiliki keinginan untuk membahagiakan orang dari apa yang kita miliki? Kalau kita memiliki sesuatu sekarang, milikilah keinginan untuk membahagiakan orang dengan apa yang kita miliki. Dan lakukan mulai malam ini juga. Karena kebahagiaan bukanlah kepemilikan atas apa yang kita ingin, tapi keinginan atas apa yang kita miliki. Berbahagialah mereka yang memiliki dan memiliki keinginan dengan yang dimilikinya untuk membagikan kebahagiaan. Itu sebetulnya buah spiritual yang sangat indah, kepedulian. Terima kasih. Terima kasih Ayah Guru. Boleh sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak kita tepuk tangan untuk Ayah Guru kita. Kita doakan Bapak Saiful Karim senantiasa sehat dan berkah dan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi hatur nuhun atas mutiara-mutiara yang super mahal ini sebetulnya ya, super langka ini yang kita susah cari di mana-mana, dan alhamdulillah malam hari ini Allah mempertemukan kita dan semoga ini semua menjadi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Final statement tadi mengakhiri acara kita malam hari ini. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.